tidak kita bahas karena input itu berkaitan dengan hadis itu sendiri, hadis mutawatir, kemudian hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan. Itu inputnya karena berkaitan dengan hadisnya. Yang kedua berkaitan dengan outcome. Ya, outcome itu adalah berkaitan dengan fikul hadisnya, maqasidus syariahnya, maqasidul hadisnya, yaitu makna formatif dan makna substantif. Itu tadi pemakalah pertama. Jadi dari segi outputnya. Kemudian yang ketiga itu dari segi outcome-nya. Ya, jadi dari segi outcome-nya itu ada yang dari segi tempat, kemudian bersifat lokal, bersifat temporal, dan bersifat universal. Masih ada selanjutnya itu yang bersifat tanggung jawab, ya, kemudian apalagi ada yang bersifat tanggung jawab dan ada yang bersifat individual dan ada yang bersifat komunal. Itu tidak kita bahas. Nanti itu yang saya jadikan sebagai untuk pertanggungjawaban saya 6-8 kali, jadi saya tambah itu nanti di judul berikutnya. Baik, tapi Anda tidak usah bikin makalahnya. Nah, kalau Anda karena Anda sudah punya bukunya Pak Arifuddin Ahmad, itu kan dijelaskan secara panjang lebar yang 3 poin itu, ada input, output, dan outcome. Kalau dari segi kandungan hadisnya, fikul hadisnya itu kan tidak terlepas dari yang pertama substansial. Maksudnya itu maqasid jata seperti tadi prinsip ada daruriyah yang dikemukakan kalau Anda pernah membaca disertasinya Profesor Hamka Haq. Ya, jadi ada namanya tahiyah dan seterusnya, itu yang dibahas. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan kandungan hadis. Tadi ada yang dipersoalkan tentang itu masuk di bahagian ziarah kubur. Ya, jadi kalau ziarah kubur itu masuk pembahagian apa dia? Tunggu saya baca. Saya tidak baca, sudah baca sebagian, tapi kalau ziarah kubur itu kan adalah temporal. Tentang ziarah kubur kan tempo Nabi masih pertama di Mekah, itu kan orang menziarahi kubur kan pergi seperti prakteknya ketika masa jahiliyah, menyembah kuburan dan sebagainya, termasuk perempuan yang tidak bisa menahan diri pada masa jahiliyah. Tapi kan ketika umat Islam sudah keimanannya sudah mantap, ya, tidak ada lagi kekuburan untuk seperti yang terjadi di Mekah, maka Nabi mengatakan fazuruha. Ya. Nabi mengatakan fazuruha, berarti boleh menziarahi kubur. Karena bersifat temporal, ya. Kalau kondisi jahiliyah kembali sekarang, ya tetap dilarang. Karena temporal kan. Jadi temponya pada masa Nabi pertama Islam itu orang pergi ke kuburan untuk meronta-ronta perempuannya, menyembah kuburan. Itu sebabnya dilarang. Nah, ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, umat Islam itu tidak ada lagi ke kuburan mengingat kematian. Sudah mengingat kematian, memperkuat keimanan. Maka Nabi mengatakan fazuruha, baik laki-laki maupun perempuan. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak menziarahi kubur baik laki-laki maupun perempuan? Tidak boleh kalau masih seperti jahiliyah. Baik laki-laki maupun perempuan dilarang ke kuburan. Kalau dia masih mempraktikkan jahiliyah, masih ada nggak sekarang? Masih banyak. Yang pergi ke kuburan itu, ya, untuk baru menikah, pakaian pengantin pergi melepas kambing. Ya. Tapi menjelang puasa pergi ke kuburan mengingat orang tuanya, membersihkan kuburan orang tuanya, mengingat kematian. Boleh nggak ke kuburan laki-laki perempuan? Boleh. Tidak ada lagi pergi menyembah-nyembah, tidak ada melepas apa-apa. Hanya mengingat kematian, mengingat orang tuanya, jasa-jasa orang tuanya, dengan menziarah kuburnya boleh. Jangankan menziarah kuburnya,
menziarahi teman-teman orang tua kita itu sangat dianjurkan. Ya, mengenang orang tua ini bersahabat dengan ini, justru dianjurkan. Jadi karena dia adalah temporal, ya itu dia tadi. Ya, kalau Anda sudah kemukakan pendapat ulama, hadis riwayat Abu Hurairah tentang larangan ziarah kubur ini termasuk temporal. Karena yang lain, pada lain kesempatan, Nabi membolehkan melakukan ziarah kubur. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. Kuntu nahaytukum an ziyaratul kubur, fazuruha. Dulu saya melarang kamu menziarahi kubur, sekarang ziarahi kubur. Karena ya, tushidu fid dunya wa tuzkur akhirah. Karena menziarahi kubur itu membuatmu zuhud terhadap dunia dan mengingat akhirat. Jadi boleh menziarahi kubur. Karena temporal tadi, ya kalau temporalnya pada masa Nabi orang pergi menziarahi kubur, meminta-minta apa-apa, kalau Anda sekarang masih begitu-begitu, ya sama. Tidak boleh. Tapi kalau intinya yang terakhir itu fazuruha itu karena membuatmu zuhud ya terhadap dunia dan mengingat akhirat, ya boleh. Tidak ada lagi larangan baik laki-laki maupun perempuan. Itu namanya memahami hadis secara temporal. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan okam ya. Jadi okamnya itu adalah temporal. Jadi okamnya itu ada namanya universal, ada namanya temporal, dan ada namanya lokal. Ya, lokal. Jadi lokal itu apa? Ya karena di Arab itu sangat mudah tumbuh, masih muda dia sudah bisa berjenggot, maka pelihara jenggot itu. Bahkan ada hadis Nabi, ada sebab buruknya hadis itu di buku. Oh, saya enggak bawa buku. Ada di luar. Itu Nabi jangan itu alasannya kenapa saudara Asriyadi ya menulis tentang man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Yang tadinya hadisnya disertasinya mengatakan hadis itu dhaif, tapi saya bilang kamu teliti ulang deh, jangan langsung kemudian setelah profesi doktor langsung hadis sahih itu menjadi hadis sahih loh. Langsung sahih. Tadi dhaif waktu ujian tertutup, langsung sahih. Salah juga dia, tidak ada kok bisa menjadi sahih, dhaif tadi menjadi sahih, tidak boleh. Kalaupun dia dhaif dan ada dukungan lain, tidak boleh menjadi sahih, paling tidak bisa menjadi hasan li ghairihi, tidak boleh loncat. Ya. Kalau ada dukungan hadis lain, hadis dhaif dukungan lain, hadis sahih yang mendukung, maka dia tidak menjadi hadis sahih, dia hanya bisa menjadi hasan li ghairihi. Itu klasifikasi hadis ya, ada hadis sahih li ghairi, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Misalnya contoh hasan li dzatihi itu lola an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli salati. Itu hasan. Ya, menurut riwayatnya Tirmizi. Tapi kan ada didukung oleh hadis yang lain dari dari periwayat lebih tinggi, maka hadis itu terangkat menjadi sahih li ghairihi. Tapi kalau dia berdiri sendiri dia menjadi hasan. Tapi kalau ada hadis yang berdiri sendiri hadis dhaif kemudian didukung oleh hadis sahih, dia tidak menjadi sahih li ghairihi, tapi menjadi hasan li ghairihi. Tidak boleh loncat. Nah, jadi ini tentang berbedalah dari orang-orang musyrik ya, dan guntinglah kumis lalu panjangkan jenggot. Itu perbedaan antara karena pada masa Nabi itu perbedaannya orang musyrik dan orang muslim adalah orang musyrik itu memanjangkan kumisnya, kemudian orang Islam itu memanjangkan jenggotnya. Sekarang kan itu lokal ya. Sekarang orang Indonesia, saya ingat betul waktu saya masih mahasiswa S1, masa musim-musimnya pakai jenggot. Teman-teman saya ya muda jenggot. Ada teman saya Abdul Rashid Gandong, orang Arab dari Mandar, sekarang di Manado, pernah menjadi kanwin. Waktu saya rektor di Makassar, dia menjadi kemenang. Ya, sering ke kantor saya mengerek bagaimana saya bisa naik pangkat. Saya sudah menjadi kepala biro di AYN, kemudian menjadi kanwil di Manado, kemudian pindah kanwil di Kalimantan Utara, di Kalimantan Tengah ya Palangkaraya, kemudian menjadi kepala biro di UIN Raden Patah Palembang. Terakhir dia sudah pensiun.
Tidak kembali ke kampus. Padahal terangkat bersama saya menjadi dosen di Manado, dia saya ditempatkan. Nah itu, jenggotnya, kumisnya banyak. Nah waktu itu musim-musimnya saya tidak bisa tumbuh, jadi saya modelnya saya kasih gini, kasih supaya dia luka, kemudian ada nanti hitam di sini. Itu waktu saya masih S1. Tapi sekarang tidak bisa, jenggot saya nggak bisa. Nah sekarang bagaimana? Karena lokal, bagaimana di Indonesia misalnya? Bisa nggak dibedakan orang Muslim dengan jenggot dengan orang non-Muslim kumis? Nggak lagi. Nggak lagi, banyak orang berkumis itu orang Islam. Itu wakil rektor 3 kumisnya panjang. Ya Pak Khalifah itu. Yang mendapat luar biasa. Dia dapat biaya penelitian itu, tim itu 5 miliar. Wah, luar biasa. Laudin naik pangkat sekarang. Walaupun pada sisi lain hancur. Gara-gara uang palsu. Ya, jadi jadi satu ke sisi ada 2 orang dia, tim dia Makassar dapat 10 miliar, penelitiannya dua tim itu masing-masing dapat 5 miliar, termasuk Pak Khalifah itu. Khalifah waktu saya asdir mendaftar untuk menjadi mahasiswa S3 tidak lulus. Bukan saya yang tidak lulus, kami memang dari pengumuman dari Jakarta karena dia tidak punya latar belakang pendidikan tinggi, maka dia kemudian dapat beasiswa di luar. Dia mau dapat beasiswa di UI, waktu saya asli mau S3 tidak lulus. Khalifah itu jadi biasa, kakak tidak kasih lulus saya. Bukan saya tidak lulus, memang tidak lulus dari Jakarta karena itu masih penilaian dari Jakarta. Nah tentang kumis, jadi tidak bisa lagi dibedakan orang sekarang Muslim dengan non Muslim karena kumis dan jenggot. Pemain bola banyak sekali, pemain bola itu jenggot padahal bukan Muslim. Jadi bukan hanya pada masa Nabi, jelas itu bedanya. Karena dia adalah lokal, orang tumbuh jenggotnya, maka Nabi mengatakan untuk membedakan kita dengan Muslim, dengan non Muslim, ya kamu, ya kita ini Muslim dipanjangkan jenggot, dipelihara jenggot, sementara mereka memanjangkan kumis. Itu membedakan antara Muslim dan Muslim. Sekarang sudah tidak bisa dibedakan dengan itu. Ya itu namanya memahami hadis secara lokal. Kemudian ada tadi temporal, ya kemudian ada universal. Ya bersifat universal itu ya tadi tentang tinggalkan yang meragukan, ya tinggalkan yang meragukan, ya karena sesuatu yang meragukan itu menunjukkan sebagai hal yang jujur, sedangkan yang dusta itu adalah keraguan. Jujur itu adalah ketenangan, dan dusta itu adalah keraguan. Ya jadi ya di sini sebenarnya intinya, kalau dalam hati kita, wah itu bohong, itu itu. Jadi ya ikuti kata hati kita. Itu bersifat universal. Itu hafidz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kamu hafal dari Rasulullah? Ia menjawab, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan yang meragukan pada dirimu dan tidak meragukan sesuatu yang tidak meragukan, karena kejujuran itu adalah ketenangan dan dusta itu adalah keraguan. Nah, sekarang tadi ada yang membahas tentang lampu dimatikan. Bagaimana dengan listrik? Kalau dimatikan, kan ini kan yang memungkinkan disenggol oleh binatang. Maka kalau senggol kemudian tumpah bisa terbakar. Sekarang gimana dengan listrik? Saya orang tidak bisa tidur kalau gelap. Ini nyala lampu saya di kamar saya. Saya tidak bisa tidur kalau gelap. Supaya tidak terang begini, saya pakai lampu kecil, lampu tidur. Nah, padahal sementara Nabi mengatakan matikan lampu, tidak ada lampu kecil, lampu besar, semua lampunya, ya itu saja. Bagaimana itu? Ya kan alasannya tadi karena jangan sampai disenggol, walaupun dikatakan ada